Oke, kembali lagi di video tutorial untuk yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem informasi PKL yang dari tampilan sisi admin. Maka ini seterusnya adalah dengan yang kedua. Video yang kedua tentang sistem informasi dilihat dari panduan di siswa. Oke, jadi saya tadi sudah membuat sebuah akun untuk kita mendemokan bagaimana sebuah akun dari sistem informasi prakerin untuk memudahkan siswa dalam menggunakannya. Oke, kita simak tutorialnya seperti berikut. Dan ini kita sudah menyiapkan satu buah user dan password yang akan kita masukkan. Dari kita menggunakan siswa, bukan siswa yang asli, tapi kita menggunakan siswa tambahan untuk tidak merubah sistem, karena sistem hari ini masih dipakai dan karena di waktu ini masih melakukan atau ada PKL. Oke, kita masukkan username dan passwordnya, kemudian kita akan login. Akan ada notifikasi login sukses. Nah, tampilan pertama setelah siswa bisa masuk ke dalam sistem informasi PKL ini, yang pertama ada beranda. Di sini akan menampilkan dari mulai lokasi, absensi siswa, jurnal harian, sampai dengan nanti mendapatkan nilai pada bulan tersebut. Nah, kemudian ketika mau dashboard sudah kita melihat bagaimana, kita melihat yang berikutnya ada sama seperti ini, cuman kita dipisah-pisahkan, ada lokasi PKL-nya ada di mana, kemudian presensinya sudah berapa hari, kemudian jurnal hariannya seperti apa, dan nanti akan muncul di nilai manajer untuk nilai bulanan yang akan menjadi dasar dari petugas PKL untuk bisa menerbitkan sebuah jurnal atau sebuah sertifikat PKL. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini saya tadi membuat nama menjadi siswa ILI. Nah, ini nanti akan saya rencanakan untuk bisa PKL di bulan Juni 2023. Nah, jadi di sini masih belum ada. Nah, kita akan simak yang pertama adalah lokasi PKL. Nah, di sini siswa ini sudah memilih adanya dari jurusan Teknik Elektronika Industri, kemudian akan melakukan praktek PKL di AAA Elektronik. Nah, di sini kita siswa ILI bisa melihat. Nah, ini ada biodata ILI, kemudian dia perusahaannya di mana, dari mulai NIS, nama, jurusan, alamat, kemudian kita skip, kelas berapa, perempuan, nomor telepon orang tua, nomor telepon orang tua, dan sudah kita praktekkan tahun ajalnya berapa, kemudian mulai gelombang untuk PKL-nya berapa juga kita set, kemudian perusahaannya ada, dan di sini adalah ada guru pembimbing. Nah, jadi nanti siswa ini akan tahu siapa guru pembimbingnya, akan menerjunkan, memonitoring, membimbing, kemudian sampai nanti penarikan. Nah, ada yang namanya Bapak Awang Arif Setiawan Eskom. Nah, ini adalah guru pendamping atau pembimbing ketika PKL. Nah, kemudian ada catatan sudah praktek, nanti bisa boleh praktek karena data sudah lengkap. Kemudian ini akun dibuat 16 Januari dan dibuat oleh akun dan sudah dirubah selama 1 kali. Nah, ini adalah beranda untuk lokasi PKL-nya di mana. Ini untuk lokasi PKL. Kemudian untuk absensi siswa seperti ini. Nah, di sini setiap siswa itu wajib untuk melakukan presensi dalam 1 hari, minimal melakukan 1 kali presensi. Nah, dalam presensi tersebut nanti akan muncul di mana lokasi dan akan muncul di mana sebuah swafoto atau selfie dari
kehadiran tersebut. Nah, ini saya sudah mencoba di beberapa hari yang lalu. Nah, di sini ada siswa ini sudah melakukan jurusannya apa, tanggal sekian, jam 11, statusnya hadir, akan muncul Google Map-nya di mana. Nanti akan ketahuan ketika siswa tersebut melakukan presensi di luar lokasi tempat PKL. Tadi bahwa lokasi PKL-nya adalah di AAA Elektronik. Nah, itu ada di Jalan Ikhlas. Nah, ketika nanti map ini tidak sesuai, maka siswa ini akan dipanggil oleh guru pendampingnya. Nah, nanti ada masalah seperti apa, nanti akan bisa dijabarkan. Nah, kita akan demokan bagaimana siswa ini untuk presensi. Nah, di sini ada tombol absen. Nah, kemudian kita akan pilih statusnya hadir. Nah, setelah hadir akan muncul di sini adalah swafoto. Nah, jadi ada swafotonya seperti apa, bisa dilihat. Nanti akan langsung masuk ke browsernya masing-masing. Akan muncul notifikasi izinkan mengizinkan kamera, mikrofon, dan lokasi untuk mengakses lokasi Anda. Nah, setelah menyimpan mengambil gambar seperti ini, kemudian nanti akan menyimpan. Nah, karena di sini absensinya belum sesuai, maka pada tanggal itu belum bisa melakukan presensi karena sudah saya jadwalkan presensinya adalah mulai dari bulan Juni, bukan bulan Desember. Nah, begitu. Jadi ini adalah bagaimana melihat dari presensi siswa. Jadi nanti akan presensinya akan menyatu atau menghubungkan dengan Google Maps sebagai lokasi dan swafoto untuk mengetahui muka atau wajah dari siswa ini tersebut. Nah, kita kembali lagi ke beranda. Setelah kita ada absen, dan kegiatan berikutnya adalah melakukan atau mengisi jurnal harian. Jadi di sini adalah jurnal harian digunakan untuk melihat bagaimana keseharian seorang siswa ini dalam melakukan PKL. Nah, di sini sudah ada, saya coba 1 kali aksi, yaitu adalah siswa ini jurusannya teknik elektronika industri, kemudian sudah pekerjaannya adalah membetulkan kipas dan radio. Nah, kemudian tanggalnya adalah seperti ini. Ketika nanti ini ada kebetulan pekerjaannya adalah salah, kemudian bisa diedit di menu seperti ini. Jadi sini akan muncul, akan dirubah menjadi apa, atau mau ditambahkan karena pekerjaannya sangat banyak, jadi sangat bisa untuk dilakukan. Nah, kemudian kita akan melakukan pengisian jurnal harian. Nah, di sini pilih kompetensinya. Ini sudah disediakan dari sistem bahwa di KIKD-nya dari kompetensi teknik informasi adalah menerapkan rangkaian elektronik, sistem kendali elektronik, pemrograman sistem e-label, antarmuka dan komunikasi data, sistem kendali atau pemeliharaan dan perbaikan. Ketika di sini tidak ada semua yang diajarkan pada industri tersebut, maka ada kompetensi lain. Kemudian tanggal presensinya kapan. Jadi semisal ini hari ini di Januari 25 tahun 23, tinggal ini, kemudian kita tutik, dan di sisi pekerjaannya sudah apa saja. Jadi di sini kita bisa melihat pekerjaannya apa dan bagaimana penggunaannya. Kemudian setelah itu kita diskusikan membuat perangkat audio. Ketika sudah seperti ini, kita bisa menyimpan. Nah, kenapa di sini gagal? Karena tadi si siswa ini sudah saya jadwalkan adalah di bulan Juni untuk PKL, jadi belum bisa menambahkan untuk jurnal harian. Nah, kemudian itu, ini adalah untuk jurnal harian. Kemudian yang berikutnya adalah dari penilaian bulanan. Nah, di sini akan dilihat nilai sikapnya. Nah, ini adalah biodata siswa. Kemudian nanti di sini akan mengisikan ketika jurnal harian di bulan Juni ini selama 1 bulan penuh siswa ini tidak ada kosong, maka dia baru bisa mengisi di jurnal bulanan. Jadi untuk jurnal bulanan ini berkaitan dengan jurnal harian. Ketika jurnal harian tidak penuh,
maka dipastikan di jurnal bulan ini tidak bisa mengisi. Jadi nanti ada 6 bulan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, dan di bulan Desember ini nanti ada penarikan siswa setelah selesai PKL. Ini adalah untuk nilai sikap. Nah, di menu berikutnya adalah nilai kompetensinya bagaimana. Ada masih sama, ada biodata. Nah, di sini tinggal sama. Ketika dinilai harian di jurnal harian siswa ini tidak mengisikan, maka ketika di sini pun belum ada kompetensi yang bisa dinilai. Jadi semuanya dalam beranda di sini, mulai dari absensi, jurnal harian, dan pengajuan, semuanya saling berkaitan. Jadi ketika satu tidak diisi, maka yang lain, aksi yang lain tidak bisa dilakukan. Nah, di sini kembali lagi ada siswa ini lokasinya di mana. Kemudian belum presensi karena memang siswa ini kita setting untuk bisa PKL di bulan Juni, dan di sini adalah pengisian logbooknya juga belum terisi karena memang belum pada isian. Jadi ini adalah dashboard ketika siswa berada di dashboardnya siswa dalam PKL. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana ketika presensi seperti ini, kemudian kita mau presensi, kemudian statusnya adalah libur. Kemudian libur ini ketika nanti memang dijatahkan dari tempat PKL untuk libur, silakan untuk libur, kemudian silakan bersuah foto di rumah, dan nanti akan lokasinya lokasi mapnya di rumah. Jadi nanti akan melihat bagaimana siswa itu di rumah. Kemudian ketika memang nanti jatahnya PKL tapi sakit, nanti bisa lebarkan atau difotokan surat izin sakitnya. Bisa dari orang tua atau baiknya adalah dari puskesmas atau rumah sakit yang memang benar-benar kompatibel. Kemudian kendala berikutnya biasanya adalah ada di perangkat GPS atau perangkat Google Map. Karena ada beberapa HP yang belum kompatibel dengan lokasi, maka syaratnya adalah silakan untuk menggunakan perangkat pesawat terlebih dahulu, nanti dinyalakan kembali, akan muncul notifikasi bagaimana Google Map itu dijalankan. Nah, itu beberapa tips dan sharing dari saya di menu beranda siswa. Jadi di sini siswa bisa melakukan apa saja untuk berada di lokasi PKL. Jadi kemudian nanti juga di lokasi PKL ini di sini nanti akan di menu pembimbing akan menghubungi siswanya tersebut dan akan kemungkinan dibuatkan sebuah grup bimbingan, jadi siswa bisa terus berkomunikasi dengan guru pembimbingnya. Yaitu sekilas dari sistem informasi PKL di SMK 1 Magelang yang ada di beranda siswa. Demikian tutorial dari saya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, selamat melakukan aktivitas, dan tetap salam sehat.